betul-betul kita temukan pernyataan-pernyataan yang viral bahwa kiai sepintar apapun, santri sealim apapun, jangan mengungguli Habib, jangan setara, apalagi pengen mengungguli, itu jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sorban 22. Saya Andre. Saya akan membagikan video-video menarik yang tentunya sekarang sedang ramai diperbincangan di kalangan masyarakat. Oke, nggak perlu pakai lama, mari kita Diposisikan yang rendah, dan begitu itu tidak hanya hoax, tapi betul-betul kita temukan pernyataan-pernyataan yang viral bahwa kiai sepintar apapun, santri sealim apapun, jangan mengungguli Habib, jangan setara, apalagi pengen mengungguli, itu jangan sampai. Ini sesuatu yang tentu bertentangan dengan pembebasan dan pencerahan para kiai di lingkungan pesantren atau di lingkungan masyarakat yang sudah menikmati pribumisasi Wali Songo, dan banyak fenomena-fenomena yang kita temukan itu yang begitu miris. Akhirnya secara singkat sebagai mukadimah saya mengetuk saya untuk berpikir ulang. Perasaan saya dari kecil itu dengan HBM itu biasa-biasa saja. Artinya kita menghormati mereka, mereka menghormati saya. Bapak saya ketika punya tamu HBM ya dihormati, kalau ada yang nggak sopan ya dimarahi, biasa-biasa saja. Bahkan di Pondok Ajen itu, saya di pondok di Pak D saya, di Badullah Salam itu, ada KPI kadang-kadang juga membuatkan kopi saya, kadang-kadang makan bareng, enak. Tapi akhir-akhir ini fenomena kok sudah seperti ini, kok ada perbedaan suasana, kok makin membuat kasta. Ini kan luar biasa. Akhirnya lambat laun kita mencoba merenung, itu pun masih tetap husnuzon. Di tengah husnuzon itu, saya orang pertama yang saya telepon Gus Aziz. Ingat Gus Aziz? Pagi-pagi saya telepon untuk mendiskusikan literatur-literatur yang beliau paparkan terkait dengan habaib. Saya belum menemui Kiai Imad itu. Panjang lebar beliau bersedia. Kok masuk akal semua, datanya ada semua, lengkap semua. Akhirnya saya Fatihah, seperti tradisi pesantren untuk Kiai Mutomakin. Setiap Fatihah itu mimpinya ketemu Kiai Imad. Pertama, Fatihah lagi, minggu kedua ke Mbah Mutomakin kajian, mimpinya ketemu Kiai Imad. Akhirnya saya beranikan, saya nelpon Kiai Imad. Panjang lebar saya diskusi dengan Kiai Imad. Karena kita ini basis pesantren, nggak boleh meninggalkan turos. Basis pesantren itu ya nggak boleh meninggalkan kitab. Kita memang memahami betul bahwa di lingkungan tradisi pesantren itu nasab itu nggak menjadi pelajaran penting dalam agama. Nah, nasab itu untuk keperluan bagi waris, silaturahim keluarga, bahkan di antara warga NU kita semua tidak pernah diwajibkan untuk menghafalkan nama mbah-mbah kita ke atas. Kalau kita ditanya mbahmu namanya siapa, nggak tahu, ya sudah selesai. Wah, dosa kamu karena nggak kenal mbahnya juga enggak. Bahkan ketika ada orang nggak kenal mbahnya terus kita tuduh berarti dia anak zina juga tidak. Karena memang nggak begitu penting. Penting nggak penting istilah saya itu. Tetapi ini nasab kok semakin menjadi-jadi. Bahkan ada pamer buku nasab segala, ini luar biasa. Dan dari segi akhlak jauh dari ajaran masyarakat Jawa. Terus mengaku-ngaku Wali Songo Mbah Alwi, itu sampai saya meneliti ada 10 instrumen itu yang Wali Songo itu tidak mengindikasikan Mbah Alwi. Dari sisi jenggotnya, Durah Wali Songo itu nggak kayak jenggotnya para Mbah Alwi. Jadi kalau dikatakan dari Hadromi juga enggak itu.
Jadi kalau Samarkandi cocok karakter orang Samarkand dengan orang kita cocok, jenggotnya nggak begitu tebal. Dari sisi core value, nilai-nilai keutamaan yang dibawa oleh para habaib dengan para kiai berbeda. Dari sisi kenasaban, kiai-kiai itu memarahi putra-putranya kalau menanyakan nasabnya itu. Tapi para habaib itu sangat enjoy dan menikmati menampilkan nasab orang tua itu. Tradisi kok jauh berbeda begini. Yang memuncak itu ketika Wali Songo dikatakan nggak punya keturunan. Sementara Kiai Nusantara itu keturunan Wali Songo. Kalau istilah keturunan itu kan baik dari putra maupun putri. Pernah kajian saya dikupas ulang oleh Gus Aziz, kalau putra itu kan nasab, intisab, ilal ab, kalau ibu itu rahim. Hasil dari intisab ab dan rahim ibu lahirlah zuriyah. Kalau alul bait itu kan hanya orang yang dikelilingi selindang Nabi, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husain, dan Nabi, itu alul bait. Tapi glorifikasi para habaib, ahlul bait itu seolah-olah itu sampai mereka ini. Pertama, alun Nabi, alun Muhammad itu sebenarnya kan minal ab wal biwasilatil intisab wa biwasilatil rahmi. Itu alun Muhammad, dzurriyyah. Sehingga seluruh kiai Nusantara ini lahu nutfah, nubuwah lewat perempuan. Bahkan lebih enak lewat perempuan tapi jalurnya lengkap daripada lewat laki-laki 5,5 abad terputus. Lebih enak lewat perempuan, apalagi ini tradisi juga berbeda. Wali Songo itu zuriyahnya itu selalu menghormati perempuan. Doa juga minta ibu, jalur faliasil rahimahu itu kan juga lewat istilah rahim ibu. Jadi zuriyah Wali Songo itu sangat menghormati perempuan. Para kiai itu sangat menghormati perempuan. Jalur doa dan bahkan secara ilmiah itu juga jalur perempuan itulah yang membuat anak bisa kuat. Ya pantasan karena mereka punya misi seperti ini ya. Mereka punya misi yang ingin berkuasa lah. Madinah sih ingin berkuasa. Karena dengan kekuasaan tentunya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau ya, apa yang mereka inginkan semua tercapai. Banyak video-video tuh beredar tuh, ada gerombolan yang HTI gitu. Mereka mengatakan kita harus punya kekuasaan dulu seperti itu. Makanya kemarin 01 sangat-sangat mendukung mereka seperti itu. Dan sangat berbahaya bila mana kemarin sesuatu yang jadi luar biasa. Alhamdulillah kita masih dilindungi. Ya, kita nanti coba Bapak Presiden kalau memang sudah menjabat, mudah-mudahan mereka disikat semuanya. Oke, dulur. Sekiranya sampai sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.